Shalom. Haleluya. Selamat pagi teman-teman, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebentar, saya setup sebentar ya. Ya. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Sebentar. Haleluya. Okay. Iya, mari kita memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, selamat pagi Tuhan. Anak-anak-Mu yang telah berpuasa, Tuhan, kiranya Tuhan tuntun Tuhan, Tuhan sertai Tuhan, kasih pewahyuan baru ya Tuhan. Kami memuji menyembah pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Yes.
pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu yang tak berkesudahan Tuhan selalu baru rahmat-Mu setiap pagi Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Waktu-waktu ke depan hamba akan sharing firman Tuhan. Kiranya Engkau sertai yang menjadi berkat. Dari garam dan terang firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, masih topik seperti kemarin saya dikasih tentang doa puasa ya. Kuasa di balik doa puasa. Nah, kemarin bahas Esther. Hari ini saya bahas Daniel ya. Mari kita buka Daniel 9. Daniel 9. Judul perikop doa Daniel. Ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros. Nah, kemarin diri Esther, Raja Ahasiweros ya, ini anaknya nih. Ketemu Daniel ya. Dari orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Dan pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Yes. Jadi saya cek ya, memang benar. Yeremia bicara tentang 70 tahun Israel akan diserahkan gitu ya ke bangsa Babel. Di Yeremia 25 dan di 29 juga ada. Nah, kemudian di Daniel 9:3, karena tahun latar belakang ini, Daniel berdoa puasa. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Yes, jadi ini Nabi Daniel ini berdoa syafaat ya buat Israel ya. Karena tahu 70 tahun nanti sudah kena nih. Diserahkan kepada Babel. Setahu saya seperti itu ya. Nah, kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah melakukan fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Yes, jadi Israel membelot ya, walaupun nabi sudah dikirim untuk membicarakan pertobatan gitu ya. Oke. Ayat 7, ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ini Daniel ya. Terus di ayat 8, Daniel 9:8, ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengar suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaran para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicerahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkan kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasukkan nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka-Mu dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem,
kotamu, gunungmu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umatmu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu dengarkanlah, ya Allah kami, doa hambamu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang melimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Yes, keren dia. Doa Daniel panjang lebar, bisa kita pelajari, bisa kita pakai, bisa kita tiru, dan mari kita doakan juga untuk pertobatan bangsa dan negara kita. Ya, untuk dalam waktu doa puasa kita pakai doa ini. Kita sebut ada firman Allah yang hidup. Nah, kemudian setelah doa ini, ada respon dari Tuhan tentunya. Saya bacain lagi ya, di ayat mulai 20 sampai 27. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dan doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Wow, keren nih. Jadi dari lagi doa puasa, memang nggak disebut setelah saya di sini berapa lama ya sudah ya. Nggak disebut ya. Cuman langsung akhirnya datanglah malaikat Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan dahulu itu pada waktu bersamaan korban matahari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Kata Gabriel gini kepada Daniel. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, itu adalah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasih. Amin. Kita semua sangat dikasih Tuhan. Amin. Jadi camkanlah firman itu dan perlihatkanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa dan menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan kekal, menggenapkan penglihatan dari dan Nabi, untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Yes. Nah, di sini memang disebutkan ada nubuat ya, bahwa raja ini adalah Yesus gitu ya. Jadi nubuatan dari Nabi Daniel gitu ya. Shalom putra, haleluya. Kita saya bicara tentang Daniel 9 ayat 26 sekarang ya, mengenai tanggapan dari puasa Daniel. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Yes. Maka datanglah laki seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus, tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian yang akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Yes. Jadi Gabriel datang ke Daniel, hasil dari doa puasa kita dekatin dengan Tuhan ya, dan dia mau dekatin diri dengan Tuhan dan dia bersuara syafaat. Kemudian Gabriel datang dan memberikan firman ini, nubuat ini di masa depan gitu ya. Itu. Nah, next saya bicara sedikit lagi ya, 10 menit lagi, yaitu di Daniel 10. Nah, puasa Daniel yang kedua nih. Ini keren juga. Saya bacain ya, Daniel 10. Judul mereka penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Pada waktu tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belteshazzar. Firman itu benar dan mengenai kesulitan yang besar. Maka dicamkannya firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Nah, jadi ini
backgroundnya beda ya. Satu mengenai syafaat untuk Israel, Daniel berpuasa. Kedua ini ada penglihatan firman kepada Daniel mengenai kesusahan yang besar, gitu ya. Terus dicamkan firman itu, diperhatikan penglihatan itu oleh Daniel, gitu. Nah, kemudian di ayat 2, dari 10 ayat 2, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Puasa Daniel 3 minggu. 3 berarti 21 ya. Makanan yang sedap tidak aku makan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Yes. Dan aku tidak berurap atau mengurapi dengan minyak gitu ya. Selama sampai berlalu 3 minggu penuh. This is the second Daniel fasting ya, which is 3 weeks, which was 3 weeks ya. Shalom yang baru bergabung ya. Saya di sharing puasa Daniel kedua di Daniel 10. Ya, saya lagi sekarang di Daniel 10 ayat 4 saya bacakan. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku. Nah, ini jadi penglihatan ya, ada penglihatan Daniel gitu ya. Setelah puasa nih, kalau saya baca dari sini adalah setelah puasa 3 minggu, kemudian Daniel berada di tepi sungai besar, yaitu Tigris, dia lihat orang nih. Lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tars, dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembang yang digelap. Suara ucapannya sebagai gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Yes. Ada yang mentafsirkan atau ada menetik bahwa ini adalah ketemu Yesus ya. Daniel bertemu dengan Yesus. Nah, kemudian Daniel bilang hanya dia sendiri yang melihat, yang lain tidak melihat. Terus tetapi mereka yang lain nggak lihat, tapi ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Tetapi aku tinggal seorang diri, kata Daniel. Ketika aku melihat penglihatan besar itu, hilanglah kekuatanku. Yes. Jadi ketemu lihat itu, hilang kekuatan, aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada kekuatan padaku. Lalu ku dengar ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah gitu ya. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasih, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu. Nah, jadi yang kemarin itu Daniel puasa, keren juga ya. Ketemu malaikat Gabriel. Ini puasa, ketemu, kenapa nih? Sebentar. Oke. Ini puasa, ketemu, yang orang bilang, maksudnya Yesus gitu ya. Atau mungkin saya juga malaikat. Ya, kemungkinan, ya banyak tafsiran. Ada yang bilang yang kedua sama malaikat ya. Tapi intinya ya seseorang perwakilan dari Tuhan. Ya, kalau ketemu Yesus saya rasa holy ya, too holy, and then mungkin nggak bisa sampai interaksi seperti itu kalau menurut saya. Cuma kayak banyak tafsiran orang. Tapi yang penting adalah hasil dari puasa itu kita mendekatkan diri pada Tuhan dan Tuhan kirim malaikatnya atau perwakilannya ya. Itu ya. Oke, next. Sebentar saya di 5 menit lagi ya, sedikit lagi. Nah, kemudian aku dengar suara ucapan Daniel 10 ayat 9 ya. Dan ketika aku mendengar suara ucapan ini, jatuh pingsan aku tertutup dengan mukaku ke tanah. Tapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sampai bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasih, camkanlah firman katakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Pada hal ini, ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu kata kepadaku, janganlah takut, Daniel. Yes. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu. Yes. Ini bagus nih ya. Daniel 10:12. Jangan takut. Terus perintah untuk merendahkan diri. Ya, dan karena aku datang dengan perkataan pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah satu dari pemimpin terbuka, datang menolong aku. Aku meninggal dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Wah, keren nih. Lalu aku mendatang untuk membawa orang mengerti apa yang telah terjadi pada bangsa itu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, aku dudukkan muka ke tanah dan aku terkeluh.
Ayat 16, tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu aku buka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini dapat bicara dengan Tuanku. Yes, di sini Daniel aja masih merasa beliau itu tuannya gitu ya. Dan ini hamba gitu. Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku, tidak ada nafas padaku. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Dan berkata, hai engkau yang dikasih, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Yes, keren. Jangan takut, jadilah kuat, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicara kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Yes, this is the key, my friend. When you fast, you have the power. Ketika kita berpuasa, kita punya kekuatan. Secara rohani, this is power. Ya 20, dan 10-20. Lalu katanya, tahukah engkau, mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sudah aku sedang dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian aku memberikan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang menjadi pagut dengan tetap melawan hati, dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpin itu. Yes, jadi intinya sini ya. Di 11 ya udah selesai sih. Oke. Puji Tuhan, saya sudah selesai. Ya intinya, when you fast, ada kuasa besar di balik doa puasa. Yaitu Tuhan memberikan kekuatan. Justru Tuhan memberikan kekuatan kepada kita di balik kita yang mau komit untuk doa dan puasa. Haleluya. Mari kita nyanyikan suatu lagu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah
Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Yes. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau cinta Engkau selamanya. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Yes Tuhan, haleluya. Pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kau baik bagi setiap dari kami Tuhan. Engkau penuh kasih karunia. Engkau mengasihi, sangat-sangat mengasihi setiap dari kami Tuhan. Hamba berdoa, kami berdoa Tuhan, kiranya doa puasa kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Memohon dan mencari wajah-Mu Tuhan. Ketemui kami Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan pengertian Tuhan, berikan wahyu yang baru Tuhan. Berikan sesuatu yang indah Tuhan pada anak-anak-Mu yang sangat mengasihi-Mu, yang mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa, kami bukanlah apa-apa. Kami hanya hamba-Mu dan anak-Mu Tuhan yang telah diselamatkan oleh pengorbanan-Mu yang kudus dan powerful di kayu salib Tuhan, ditebus dengan darah-Mu yang suci Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persekutuan Peranki Tuhan, Kupa daerah Indonesia Tuhan, kira itu Tuhan teman-teman jiwa Tuhan. Yohanes 15:5 Tuhan, ketika kami didiam-diam dalam Engkau dan Engkau dalam kami berbuah banyak. Amin. Berlaku Tuhan bagi setiap dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai. Kiranya pelayanan hamba-Mu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala demi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja yang telah menyelamatkan saya kurang lebih 15 years ago. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, berfellowship Tuhan. Haleluya. Amin. Pas 10:30, setengah jam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya, jika Tuhan mengizinkan.